Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Retno dan teman-teman. Terima kasih kepada Bu Retno dan teman-teman yang sudah memberikan waktu dan meluangkan waktunya untuk membaca materi dari kami. Kali ini kami akan membagikan materi tentang analisa fundamental dari laporan keuangan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Seva Nurkolisa Adianti, NPM 1910102037. Teman saya Rina Trisnawati, NPM 1910102036, dan Mbak Hanifah, NPM 1810102051. Analisa fundamental. Analisa fundamental adalah metode pengukuran nilai intrinsik keamanan dengan memeriksa faktor ekonomi dan keuangan terkait. Analisis fundamental mempelajari segala sesuatu yang dapat mempengaruhi nilai keamanan dari faktor ekonomi makro seperti kondisi ekonomi dan kondisi industri, hingga faktor ekonomi mikro seperti efektivitas manajemen perusahaan. Selanjutnya yaitu neraca. Laporan neraca juga memuat informasi tentang ekuitas, maka analisa laporan perubahan ekuitas juga berkaitan dengan neraca. Kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari ekuitas bisa dilihat juga dari analisa return to equity atau ROE. ROE yang bagus secara fundamental adalah ROE yang nilainya di atas 15%, karena hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan mampu memberikan imbalan hasil yang sangat besar kepada pemegang saham. Analisa fundamental yang kedua yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan ringkasan pendapatan dan biaya untuk menunjukkan profitabilitas, seberapa untung atau rugi perusahaan pada suatu periode. Untuk mengetahui apakah perusahaan benar-benar untung atau hanya untung di buku, kalikan beban pajak penghasilan, dan hasil seharusnya tidak beda jauh dengan laba usaha. Yang ketiga, pajak. Idealnya, setelah laba usaha atau laba operasional, hanya ada beban pajak yang besarnya 25% dari laba usaha tersebut. Perusahaan yang sahamnya layak dibeli mesti menunjukkan tidak terlalu banyak beban yang dipikul. Contohnya, tidak ada beban bunga utang. Hanya ada beban pajak atau PPh badan sebesar 25% dari laba usaha sebelum pajak. Yang keempat, modal kerja bersih. Modal kerja digunakan untuk tingkat likuiditas perusahaan, alias seberapa besar aset lancar yang dimiliki perusahaan jika dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban lancar perusahaan. Perusahaan yang sehat dari sisi likuiditas adalah perusahaan yang memiliki aset lancar yang lebih besar dibandingkan dengan kewajiban lancarnya. Untuk melihat likuiditas pada modal kerja, kita harus membandingkan dengan akun-akun di laporan keuangan yang berhubungan dengan tingkat likuiditas. Dalam hal ini adalah aset lancar dan kewajiban lancar. Yang kelima, arus kas keuangan. Laporan arus kas cukup penting untuk menganalisa fundamental suatu perusahaan. Laporan arus kas adalah laporan yang khusus memuat informasi mengenai berapa arus kas masuk dan arus kas keluar yang dilakukan perusahaan selama tahun buku. Laporan arus kas dibagi menjadi 3 macam, yaitu arus kas aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Perusahaan yang arus kas operasinya negatif terus atau perusahaan yang arus kas operasinya turun terus bisa mengindikasi kesehatan arus kas dan penjualan yang buruk. Yang keenam, manajemen arus kas. Manajemen arus kas yang kurang baik bisa menyebabkan kerugian pada perusahaan. Manajemen arus kas yang efektif merupakan komponen vital yang sangat berpengaruh pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.
Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.